Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayaknia Zahra, NIM 0503232078. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, Prodi Perbankan Syariah 4B. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam, Ibu Haidar Rahmaini Jamilah. Dan yang saya sayangi teman-teman yang menonton video ini. Di sini saya akan menerangkan tentang sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah adalah sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengikuti aturan-aturan yang diatur dalam prinsip Islam yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Sistem keuangan syariah menjadi semakin populer dan relevan di dalam era globalisasi pada saat ini. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keuangan yang beretika dan berkelanjutan, sistem keuangan syariah muncul sebagai alternatif yang menarik bagi banyak orang. Sistem keuangan syariah memiliki beberapa prinsip yang menjadi pedoman bagi yang menerapkannya. Antara lain, yang pertama, larangan riba. Riba adalah keuntungan atau tambahan yang diperoleh dari transaksi pinjaman uang dengan syarat tambahan. Dalam Islam, riba dianggap sebagai praktik yang tidak etis dan diharamkan secara tegas. Yang kedua, larangan investasi dalam industri yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sistem keuangan syariah juga melarang investasi dalam industri yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti industri alkohol, tembakau, atau perjudian. Yang ketiga, keterlibatan risiko bersama dalam investasi. Prinsip ini mengharuskan adanya keterlibatan risiko bersama antara pihak yang melakukan investasi dan pihak yang meminjamkan dana. Dalam sistem keuangan syariah, kedua belah pihak harus turut serta dalam menanggung risiko dan keuntungan dari investasi. Yang keempat, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, berfokus pada kemaslahatan banyak orang. Yang keenam, berlandaskan prinsip tauhid, ta'awun, dan keseimbangan. Dalam mengelola keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terdapat berbagai instrumen keuangan syariah yang dapat kita pilih. Yang pertama, zakat. Zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Yang kedua, sukuk. Sukuk atau obligasi syariah adalah instrumen keuangan yang memberikan kesempatan kepada pemegangnya untuk berpartisipasi dalam pembiayaan suatu proyek tanpa melibatkan praktik riba. Yang ketiga, reksadana syariah. Reksadana syariah adalah wadah investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam portofolio efek syariah. Yang keempat, asuransi syariah. Takaful adalah bentuk asuransi syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan saling tolong-menolong. Yang kelima, wakaf. Wakaf adalah instrumen keuangan syariah yang berbasis filantropi atau berbagi kepada sesama. Yang keenam, sedekah. Sedekah merupakan instrumen keuangan syariah yang berupa sumbangan sukarela tanpa imbalan yang diberikan untuk membantu orang yang membutuhkan. Yang ketujuh, infak. Infak merupakan bentuk instrumen keuangan sosial syariah yang diberikan untuk kepentingan umum untuk membantu individu yang membutuhkan bantuan finansial. Ada pula akad-akad syariah yang umumnya digunakan dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia. Yang pertama, akad wadiah. KBBI mengartikan wadiah sebagai titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Secara terminologi, akad wadiah adalah menitipkan barang tanpa adanya upah. Yang kedua, akad mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak di mana yang satu berperan sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola atau bank. Dalam akad ini, keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, namun untuk kerugian finansial yang mungkin timbul hanya akan ditanggung oleh pihak bank. Yang ketiga, akad murabahah adalah akad jual beli tertentu di mana penjualnya menyebutkan harga perolehan barang yang mana meliputi harga barang tersebut, biaya lain yang dikeluarkan, dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Yang keempat, akad ijarah adalah transaksi yang dilandasi
perpindahan manfaat. Konsepnya sama dengan jual beli, namun dalam akad ini objek transaksinya bukanlah barang, melainkan jasa. Yang kelima, akad musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mendirikan suatu usaha dengan modal bersama dan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Nah, kesimpulannya adalah sistem keuangan syariah merupakan suatu pendekatan dalam pengelolaan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip utama dalam sistem ini adalah larangan terhadap riba, ghar, dan maisir, serta penekanan pada keadilan dan kesejahteraan sosial. Sistem ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat, sambil mendorong investasi yang produktif dan berkelanjutan. Oke, sekian dari video pembelajaran saya tentang sistem keuangan syariah. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.